Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwan, NIM 200111015 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Puji syukur, marilah kita senantiasa menjadikan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan beserta kemudahan dalam mengerjakan tugas ini. Tak lupa kita kirimkan salawat besertakan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang oceanografi, sekaligus ini akan menjadi tugas final saya di semester 3. Mata kuliah ini dibawakan oleh Bapak Irfan Fauzi, SPI MSc. Jadi langsung saja di materi pertama, yaitu materi oceanografi. Oceanografi adalah dapat disebut oceanologi atau ilmu kelautan, adalah cabang ilmu bumi yang mempelajari samudra dan lautan. 4 cabang ilmu oceanografi. Geologi oceanografi yang mempelajari lantai samudra atau litosfer di bawah laut. Fisika oceanografi yang mempelajari masalah-masalah fisik laut seperti arus, gelombang, pasang surut, dan temperatur air laut. Kimia oceanografi yang mempelajari masalah-masalah kimiawi air laut. Biologi oceanografi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan flora dan fauna di laut. Sejarah oceanografi di Indonesia. Lembaga penelitian kelautan yang tertua di Indonesia adalah Lembaga Oceanologi Nasional yang berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat dengan LON LIPI, yang kini telah berubah namanya menjadi Pusat Penelitian Oceanografi. Penelitian oceanografi di Indonesia pertama kali dilakukan tahun 1904 oleh Koning Bengser ketika mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Perkembangan oceanografi di Indonesia. Ekspedisi penentang Inggris. Hasil dari ekspedisi ini telah dibekukan dalam 50 jilid besar dan dianggap sebagai penemu ilmu pengetahuan kelautan modern. Ekspedisi Sibolga dari Belanda pada tahun 1899 sampai 1900 sangat membantu pengembangan pengetahuan hayati kelautan di Indonesia. Ekspedisi Snellius 1929 sampai 1930 menguraikan dan mengungkapkan geologi kelautan dan oceanografi fisik pada tahun 1952. Orang-orang Denmark dengan ekspedisi laboratorium. Ekspedisi ini mempelajari aspek-aspek biologi laut dalam Indonesia. Materi kedua, proses pembentukan laut dan bagiannya. Proses terbentuknya laut. Laut menurut sejarahnya terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu ketika atmosfer bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk masuk ke bumi. Kenapa air laut asin? Air asin adalah mineral dari daratan. Permukaan laut yang sangat tinggi menyebabkan penguapan yang kuat sehingga garam mineral ini tetap ada dan tersebar di permukaan lautan. Garam laut juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi panas area laut, semakin asin airnya. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling luar dari bumi. Berdasarkan jenisnya, kerak bumi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra. Kerak samudra adalah kerak yang memiliki ketebalan berkisar 5-15 km. Kerak samudra ini tersusun atas mineral yang kaya akan sima atau Si, Fe, dan Mg. Kerak benua. Kerak benua sebagai lapisan granitis. Kerak benua ini memiliki ketebalan sekitar 30-80 km. Seiringan dengan temperatur kerak yang akan semakin meningkat tergantung dari kedalamannya. Pembagian laut secara horizontal. Zona neritik. Zona neritik merupakan zona yang berada di paparan benua, dihuni oleh biota laut yang berada dengan zona oseanik.
Zona neritik memiliki kelimpahan dari keragaman biota lebih tinggi dibandingkan dengan zona oseanik. Zona oseanik. Zona oseanik merupakan zona perairan yang terletak di luar landas benua. Zona ini umumnya memiliki kedalaman perairan yang dalam dan sinar matahari sudah sangat tipis hingga tidak ada cahaya matahari. Pembagian laut secara vertikal. Secara vertikal, perairan laut terbagi atas zona fotik dan afotik. Yang dimana dimaksud zona fotik merupakan zona dimana cahaya matahari masih dapat menembus perairan. Zona afotik merupakan zona yang sudah tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Zona epipelagik. Zona yang terdiri dari permukaan hingga kedalaman 200 meter. Pada zona ini cahaya matahari masih dapat menembus perairan sehingga masih dapat melakukan fotosintesis. Zona mesopelagik terletak di bawah zona epipelagik hingga kedalaman 1000 meter. Letak zona ini tidak terdapat kegiatan menghasilkan produktivitas primer. Zona bathypelagik terletak pada kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Sifat-sifat fisik di zona ini relatif sama. Selanjutnya zona ebisopelagik. Zona ini terdiri dari kedalaman 4000 meter. Zona ini tidak ada cahaya yang dihasilkan oleh hewan laut yang hidup di zona ini. Secara vertikal dibagi menjadi 3. Zona literal merupakan daerah yang mengalami perendaman dan pengeringan secara berkala akibat terjadinya proses pasang surut. Zona batial merupakan daerah yang mencakup lereng benua. Pada zona ini sinar matahari sudah tidak bisa masuk lagi. Zona abisal merupakan dataran abisal yang luas dari palung laut. Pada zona ini sudah tidak ada sinar matahari, suhu sangat rendah, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan jumlah binatang terbatas. Materi 3, sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi air, angin, gelombang laut, dan gletser. Proses sedimentasi. Proses sedimentasi geologis adalah proses erosi tanah yang normal. Artinya, proses pengendapan yang terjadi masih dalam batas yang diizinkan atau dalam keseimbangan. Sedimentasi yang dipercepat. Sedimentasi yang dipercepat adalah proses sedimentasi yang menyimpang dari proses geologis dan berlangsung pada waktu singkat, yang merusak atau berbahaya dan yang dapat mengganggu keseimbangan alam atau kelestarian lingkungan. Asal sedimentasi. Sedimen Lethanhaus merupakan sedimen yang berasal dari sisa pengikisan batuan di darat. Sedimen Tarigen pelagis. Hampir semua sedimen Tarigen dilakukan pelagis terdiri atas materi-materi yang berukuran sangat kecil. Ada 2 cara materi tersebut sampai ke lingkungan pelagis. Yang pertama dengan bantuan arus di turbiditas dan aliran gravitasi. Yang kedua melalui gerakan es, yaitu materi glasial yang dibawa oleh bongkahan es ke laut lepas dan mencair. Selanjutnya sedimen Chosmogenosus merupakan sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk ke dalam laut melalui jalur media udara. Jenis ini sedimentasi. Yang pertama sedimen biogenik pelagis. Dengan menggunakan mikroskop terlihat bahwa sedimen biogenik terdiri atas berbagai struktur halus dan kompleks. Kebanyakan sedimen itu berupa sisa-sisa fitoplankton dan zooplankton laut. Sedimen biogeneous merupakan sedimen yang berasal dari sisa-sisa rangka organisme hidup yang membentuk partikel halus atau disebut dengan ooze. Selanjutnya sedimen hydrogenous merupakan sedimen yang terbentuk dari hasil reaksi kimia dalam air laut, contohnya bongkahan
mangan yang berasal dari endapan lapisan oksida dan hidroksida besi dan mangan. Faktor-faktor penyebab terjadinya sedimentasi. Pasang surut. Yang pertama, pasang surut. Wilayah pantai yang mengalami peristiwa pasang surut harian ganda atau pasang surut tipe campuran condong ke ganda memiliki pengaruh yang berbeda dengan wilayah pantai yang hanya mengalami pasang surut harian tunggal. Selanjutnya, gelombang. Sebaliknya ombak yang terdapat di dekat pantai, terutama di daerah pecahan ombak, mempunyai energi besar dan sangat berperan dalam pembentukan morfologi pantai, seperti menyeret sedimen, umumnya pasir dan kerikil yang ada di dasar laut untuk ditumpuk dalam bentuk gosong pasir. Arus laut mampu membawa sedimen yang mengapung maupun yang terdapat di dasar laut. Pergerakan sedimen searah dengan arah pergerakan arus, umumnya menyebar sepanjang garis pantai. Kemiringan dan arah garis pantai. Pantai lumpur mempunyai kemiringan sangat kecil sampai mencapai 1:5.000. Kemiringan pantai pasir lebih besar yang berkisar antara 1:20 dan 1:50. Kemiringan pantai berkerikil bisa mencapai 1:4. Pantai berlumpur banyak dijumpai di daerah pantai di mana banyak sungai yang mengangkut sedimen suspensi bermuara di daerah tersebut dan gelombang relatif kecil. Dampak sedimentasi laut. Yang pertama, delta. Delta terbentuk di muara sungai, yaitu tempat pertemuan sungai dengan laut. Pada saat aliran sungai mendekati laut, arusnya melemah karena adanya pengaruh gelombang laut, sehingga material yang dibawa aliran sungai mengendap di lokasi ini dan membentuk delta. Selanjutnya, tanggul alam. Tanggul alam terbentuk pada waktu terjadi banjir. Akibatnya material dari air sungai meluap di kanan kiri sungai. Ketika banjir mereda, material tersebut terendapkan di kanan kiri sungai dan lama-kelamaan semakin tinggi menyerupai tanggul. Gumuk pasir. Gumuk pasir merupakan bentang alam hasil pengendapan oleh angin. Terbentuk karena adanya akumulasi pada pasir yang cukup banyak dan tiupan angin yang kuat sehingga pasir terangkut dan kemudian terendapkan membentuk gumuk pasir. Materi 4. Arus laut. Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya. Arus laut berdasarkan proses terjadinya. Arus Ekman ialah arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus Thermohaline ialah arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitas. Yang ketiga, arus pasut ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. Arus geotropik ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar serta juga gaya Coriolis. Selanjutnya, arus wind drive current ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadinya pada lapisan permukaan. Arus laut berdasarkan kedalaman. Yang pertama, arus permukaan ialah terjadi di beberapa ratus meter dari suatu permukaan. Bergeraknya ialah dengan arah horizontal serta juga dipengaruhinya oleh pola sebaran angin. Arus dalam ialah terjadi jauh pada dasar kolom perairan. Arah pergerakannya itu tidak dipengaruhi oleh adanya pola sebaran angin serta juga membawa massa air dari daerah kutub ke daerah yang ekuator. Arus musiman. Di bagian utara Laut Hindia dan Laut Asia Tenggara, angin musiman berubah secara musiman dan mempunyai pengaruh yang dramatis terhadap arah dan arus permukaan.
Musim barat ditandai oleh adanya aliran air permukaan. Musiman barat ditandai oleh adanya aliran air dari utara melalui Laut Cina bagian atas, Laut Jawa dan Laut Flores, sedangkan angin timur hal ini terjadi kebalikannya di mana arus mengalir dari arah selatan. Upwelling dan downwelling. Upwelling adalah fenomena oceanografi yang melibatkan gerak yang dibangkitkan angin dari air yang lebih berat, lebih dingin dan biasanya kaya nutrien, menggantikan air permukaan yang lebih hangat dan kurang nutrien. Downwelling adalah kebalikan arus dari upwelling. Arus laut hangat di permukaan tenggelam ke dasar laut. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi oceanografi adalah bagaimana kita dapat mengetahui ilmu bumi yang mempelajari segala aspek dari samudra dan lautan. Secara sederhana, sebagai suatu ilmu yang mempelajari lautan, ilmu ini semata-mata bukanlah merupakan suatu ilmu yang murni, tetapi merupakan perpaduan dari bermacam-macam ilmu dasar yang lain. Ilmu-ilmu lain yang termasuk di dalamnya ialah ilmu tanah, geologi, ilmu bumi, geografi, ilmu fisika, physics, ilmu kimia, chemistry, ilmu hayati, biologi, dan ilmu iklim, meteorologi. Jadi terima kasih, kemungkinan itulah materi oceanografi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.